pabrik minuman keras di Indonesia, saudara. Kecurangan, bukan lidah yang berbicara. Maka Recong yang berbicara, saudara-saudara. Banyak yang lebih berbahaya dari lebih berbahaya betul dari Wahabi maupun dari Syiah yang selama ini kita versuskan dengan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama menyaksikan Kiai Haji Ubaidillah Tamamunji ya, di dalam menyampaikan suatu tema yang sangat menarik sekali, saudara sekalian, yaitu Islam Rahmatan lil Habib Ba'alwi, saudara sekalian. Oke, selengkapnya mari kita sama-sama simak video berikut. Kalau pemerintah tetap ngotot, minuman keras tidak mau disikat, minuman keras tidak mau dirazia, minuman keras tidak mau disweeping, minuman keras tetap saudara mau dilegalkan, jangan salahkan masyarakat dan jangan salahkan saya. Kalau suatu saat nanti saya akan ajak umat Islam dimanapun Anda berada, angkat senjata Anda, hancurkan semua pabrik minuman keras di Indonesia, saudara. Kecurangan, bukan lidah yang berbicara. Maka Recong yang berbicara, saudara-saudara. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Siap lawan kecurangan, siap kawal pemilu depan, siap hancur Islam, siap hancur Indonesia. Allahu Akbar. Indonesia merdeka. Hidup Aceh. Judulnya adalah bukan Islam Rahmatan lil Alamin, tetapi Islam Rahmatan lil Habib Ba'alwi. Ini kita pelan-pelan ngoncek itu mengupas sedikit demi sedikit mengenai klan Habib Ba'alwi Tarim Institute of Ideology. Nah, ya Tamam, ini bagaimana latar belakang atau maksud dari judul kalimat Islam Rahmatan lil Habib Ba'alwi? Bagaimana kalimat itu bisa muncul, Yai, sehingga menjadi judul perbincangan kita pada pagi hari ini? Dipersilakan, Yai Tamam. Terima kasih Mas Rifki. Sebenarnya kita semua tahu bahwa Islam itu kan agama yang berbasis ketundukan, kepasrahan, kecondongan kepada Allah, yang didukung ilmu pengetahuan, baik ilmu pengetahuan yang bersumber dari kewahyuan, kenabian, maupun ilmu pengetahuan yang bersumber dari perkembangan ilmu pengetahuan yang bersifat berbasis rasionalitas dan indrawi atau empiris. Lah, semuanya itu menguatkan bahwa Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Tetapi yang terjadi di hadapan kita sekarang ini betul-betul menghadapi garapan baru, kalau saya sebut itu, Mas. Kalau dulu kita menghadapi garapan, menghadapi Wahabi, menghadapi Syiah, Wahabi maupun Syiah memang kita kategorikan berbeda secara ideologis dengan saya dalam konteks ubudiyah, meskipun muamalah mereka semuanya baik sama saya. Tapi ternyata ada yang lebih memerlukan garapan kita, Mas, yaitu klan Ba'alwi. Mengapa saya katakan demikian? Ternyata banyak yang lebih berbahaya dari lebih berbahaya betul dari Wahabi maupun dari Syiah yang selama ini kita versuskan dengan kita bedakan dengan kita dalam konteks ubudiyah. Meskipun kesemuanya kita merespon secara keberagaman, keanekaragaman dan kebinekaan. Kita tetap mengedepankan sikap toleransi sebagai warga negara Indonesia. Tapi ini ada yang kita ingin mengedepankan toleransi dalam keberagaman, dan itu kita perlakukan untuk Syiah, Wahabi, untuk keyakinan-keyakinan yang lain. Tapi justru ini ingin merusak sistem keberagaman dan sangat tidak toleran dengan toleransi kita. Kalau boleh
meminjam istilah Tempo itu sudah melakukan penjajahan secara spiritual. Itu real. Dan yang paling betul-betul berbahaya menurut saya, Islam itu dalam konteks kita menghadapi klan Ba'alwi yang nampak di sosial media ini, Islam itu sudah tidak nampak rahmatanil alaminnya, Mas. Di fenomena kajian, pidato, ceramah, ocehan, klan Ba'alwi di sosial media, itu tidak terasa Islam sebagai rahmatanil alamin, tidak terasa. Tidak nampak dan tidak terasa. Yang nampak dan yang terasa ketika klan Ba'alwi berbicara di sosial media, di ocehan-ocehan mereka, yang nampak itu Islam lil Ba'alwi, bukan rahmatanil alamin. Iya. Nah, makanya ini sebagai sebuah kalau saya boleh jujur, tamparan keras kepada klan Ba'alwi, bagaimana untuk introspeksi muhasabah dalam keberagaman ini, kembalilah kepada jalan yang benar, pada konsep dan prinsip yang benar, bahwa Islam itu rahmatanil alamin, bukan rahmatanil Ba'alwi. Seolah-olah Al-Quran harus mengawal Ba'alwi, hadis Nabi harus mengawal Ba'alwi, Ulama. sahabat Nabi harus mengawal Ba'alwi, bahkan Nabi pun harus mengawal Ba'alwi. Nabi yang dikategorikan rahmatil alamin malah ikut ngaji dengan Ba'alwi, nahunya. Ini kan repot. Bahkan mazhab 4 pun harus belajar lagi dengan Ba'alwi, misalnya, seolah-olah karena ilmunya masih di bawah siapa itu dari Bafakih itu misalnya. Seolah-olah begitu. Seolah-olah sumber daya alam ini harus untuk lil Ba'alwi, sumber daya manusia harus untuk lil Ba'alwi, dan semuanya harus dipersembahkan untuk lil Ba'alwi. Kalau tidak sesat katanya. Iya. Kalau dia sesat, nanti akan dikutuk oleh Nabi, tidak mendapatkan syafaat Nabi. Ini kan Masya Allah, Mas, bulu jadi berdiri mendengarkan ceramah-ceramah seperti ini, Mas. Dan anehnya, dari komunitas Robitoh atau Ba'alwi tidak memarahi orang-orang yang seperti ini, tapi malah memarahi orang-orang yang mengingatkan secara akademik dan ilmiah seperti yang dilakukan oleh Kiai Imam. Harusnya juga mereka agak tersinggung terhadap apa yang saya sampaikan ini. Justru titik baliknya harus marah kepada yang membuat citra Ba'alwi seolah-olah semuanya harus diarahkan ke Ba'alwi. Nah, itu latar belakang judul lil Ba'alwi itu di situ itu, Mas. Nah, kita mengambil judul sebagai titik balik konsep Islam rahmatin alamin itu, Mas. Sehingga nanti saya akan memaparkan penjelasan Islam rahmatin alamin, publik akan bisa mengambil titik balik. Oh, kalau nggak begitu berarti ketika akan digeret kepada lil Ba'alwi itu nggak benar. Karena konteks ini harus seperti ini. Ketika mau di Ba'alwi berarti nggak benar gitu. Ingin membuka hasanah publik agar banyak hal yang dilakukan oleh klan Ba'alwi melalui para bocil-bocil di sosial media, tokoh-tokoh yang menjadi tokoh Ba'alwi dan ditokohkan oleh masyarakat pribumi, yang sebenarnya justru kontradiktif terhadap ajaran Islam rahmatan lil alamin. Itu Mas Rifki sebagai pengantarnya, Mas. Ya, Tamam, sebelum dilanjutkan saya mau memparafrase dan sekaligus menegaskan atau mempertanyakan juga. Artinya klan Habib Ba'alwi ini itu lebih berbahaya daripada Syiah atau Wahabi, begitu ya? Iya. Kalau ditimbang dari bobot yang nampak di permukaan dari klan Ba'alwi melalui ceramah, ocehan di sosial media, itu jauh lebih berbahaya, Mas. Jauh lebih berbahaya. Agama mereka, keberagaman mereka itu sangat anarkis dengan memakai nama Islam, Mas. Ya. Bahkan sekarang itu sudah sangat anarkis dengan memanfaatkan tokoh-tokoh PBNU. Sadar atau tidak sadar itu. Nah iya, makanya ada banyak, atau jika tidak banyak ya sebagian orang itu salah paham ketika kita memperbincangkan ini, atau ketika melihat bagaimana PWI LS serta lembaga organisasi-organisasi
masa lainnya itu dibangun begitu. Katanya ini berbasis kebencian, ini menebar kebencian. Kalau tidak suka sama Habib tidak apa-apa, tapi jangan begitu. Loh, urusannya bukan itu, urusannya monggo jenengan riset dulu. Saya jawabnya begitu. Monggo jenengan riset dulu secara mendalam, secara menyeluruh, kumpulkan data-datanya. Kalau kesimpulannya ini saya berikan. Ini petanya, ini. Nah, daripada saya yang menjelaskan sampai Anda terima, riset sendiri. Ketika sudah secara mendalam hasilnya apa, ayo kita diskusi. Tapi kalau belum riset, jangan ngomong dulu dong. Kalau hanya secara permukaan. Kalau secara permukaan, 90% pasti akan salah paham dengan kita. Kan begitu ya? Harus dalam Kalau ini dikatakan menebar kebencian, saya akan menjawab, Mas. Memang ada beberapa orang yang menyampaikan itu, bahwa gerakan Kiai Imad dan kawan-kawan itu menebar kebencian. Tapi saya menjawab, bukan menebar kebencian, menghentikan kebencian. Konsekuensi menghentikan kebencian itu tentu akan dibenci oleh orang yang dihentikan. Jadi menghentikan kebencian yang tentu efeknya memang akan dibenci oleh orang yang dihentikan kebenciannya, ditebarkannya itu. Jadi menghentikan kebencian dengan konsekuensi berhadapan dengan para pendakwah-pendakwah yang menyebarkan kebencian. Tidak hanya itu, konsekuensinya juga akan dibenci oleh para pengikut-pengikut pendakwah yang menebarkan kebencian. Jadi kita itu ingin menghentikan kebencian. Itu, Mas. Jawaban untuk sementara logika yang muncul itu tadi. Jadi keburukan-keburukan itu ditimpakan, disudutkan kepada kita terus-menerus ya. Tanpa orang-orang itu melihat dari sisi mereka bahwa kita ini hadir, muncul itu sebagai reaksi. Bukan kita pemicunya. Kan begitu ya. Misalnya gini, kalau kita disebut disebut sebagai penebar kebencian, pemecah belah bangsa. Loh, ceramah satu Habib yang bodoh lebih mulia daripada 70 satu Habib yang bodoh lebih mulia daripada 70 kiai yang alim, itu apa itu? Itu ceramah bukan menebar kebencian. Itu kan kebencian, itu kan itu segregasi ras kan. Loh, itu kebencian loh. Itu gimana itu? Kemudian Rizik Syihab, kemudian Taufik Assegaf dan lain sebagainya. Itu kan Sugeng Enjang Kiai Nur. Assalamualaikum Yai Nur Ihya. Yai Nur Ihya, ini briefing singkat saja. Ini judulnya Islam Rahmatan lil Habib Alwi. Mic-nya Kiai. Saya ngikuti aja, Gus. Oh ya. Saya ngikuti aja. Masih dinas. Islam Rahmatan lil Habib Alwi. Kemudian nanti kalau Yai Nur Ihya ingin masuk, langsung masuk aja pada sela-sela perbincangan. Jadi tidak perlu sesi ini begitu ya. Nah, begitu ya itu, Mang. Atau Yai Nur Ihya ingin bicara dulu. Monggo kalau Yai Nur Ihya ingin bicara dulu. Lagi di kantor kayaknya. Yai Nur Ihya mau bicara dulu. Monggo jenengan aja, lanjut aja. Oke. Ya, kita jadi Mas Rifki, kepada Kiai Nur Ihya yang saya hormati, pada Mas Rifki, saya ingin menyampaikan tema Islam lil Ba'alwi itu adalah titik balik yang sangat fatal yang secara langsung didakwakan oleh para dai-dai klan Ba'alwi di sosial media, yang itu telah kita respon, sehingga pernyataan kita, pemaparan kita, gerakan kita itu adalah respon untuk menghentikan Islam lil Ba'alwi. Kita betul-betul ingin mengembalikan Islam rahmatan lil alamin, bukan Islam lil Ba'alwi. Karena di mata kita, di hadapan kita, umat Muslim di Nusantara ini, Indonesia ini, itu dihadapkan kepada gerakan yang bahaya sekali, yaitu gerakan klan Ba'alwi sebagaimana yang nampak di beberapa sosial media dan ocehan-ocehannya itu, yang semuanya sangat
bisa merespon, termasuk karya-karyanya ketika dibongkar sangat membahayakan. Masa memegang payudara dikira karomah itu kan jadi repot itu. Memegang payudara jadi karomah itu gimana itu? Ya, ilmu Nah, itu wali kan luar itu biasa. Jadi dan banyak yang itu bisa kita ikuti, khusus disampaikan oleh Gus Aziz, Kiai Nur Ikhya, dan Mas Rifki itu. Lah, saya ingin menyampaikan Islam rahmatan alamin, judul itu sebagai titik baliknya. Islam lil ba'alwi itu, Mas. Pertama, Islam rahmatan alamin itu adalah berperi kemanusiaan, Mas, al-insaniyah. Jadi sesuai dengan Islam itu bukan sesuai dengan kepentingan ba'alwi, tapi betul-betul untuk kepentingan al-insaniyah, kemanusiaan. Jadi maqasidus syariah kita itu adalah maqasidus syariah lil insaniyah. Tujuan diberlakukannya syariat atau risalah kenabian itu untuk menjaga kemanusiaan, bagaimana manusia ini terbebaskan dan tercerahkan dari sistem hegemoni, sistem kekerasan verbal maupun kekerasan fisik, dari penjajahan, intervensi, serba dibuat takut, serba dibuat kerdil oleh setiap komunitas yang ingin jumawa, ingin merasa sebagai ndoro, ingin merasa sebagai tuan, dan ingin berada dalam posisi yang dikawal, sehingga seolah-olah Quran itu mengawal ba'alwi, sunnah mengawal ba'alwi, Islam mengawal ba'alwi. Ini sebuah prinsip yang sangat berbahaya, dan itu gejalanya kan nampak. Percaya pada Quran, tidak percaya Habib, tidak percaya pada Habib, itu sesat. Sehingga seolah-olah Al-Quran dan kehadiran ulama itu harus mengawal Habib. Ini kan konsep Islam lil ba'alwi yang betul-betul telah nampak di hadapan kita, yang harus kita pahami bersama, biar kita tidak jatuh dalam jurang kesesatan yang luar biasa dalam sistem keberagamaan kita yang sudah baik-baik ditata oleh Wali Songo, oleh para ulama pribumi. Itu, Mas. Yang kedua, Islam rahmatan alamin itu Islam yang al-alamiyah, mendunia, bukan untuk khusus klan ba'alwi. Jadi yang mendunia Islamnya, Mas, bukan ba'alwinya yang mendunia. Sekarang ini sistem klan ba'alwi itu betul-betul tanpa disadari mendunia mereka, bukan membawa Islamnya, tapi klannya yang didominankan. Sehingga wajar kalau Kiai Imad, Kiai Nur Ikhya berbicara tentang klan ba'alwi, yang ikut bicara bukan ba'alwi yang ada di Indonesia saja, ba'alwi di seluruh dunia ikut bicara. Sehingga isu ba'alwi itu menjadi isu internasional, karena memang ba'alwi itu ada di mana-mana sekarang ini, Mas. Itu berbeda. Umat Islam yang taat kepada Nabi, begitu Nabi mengkritisi kaum Arab jahiliyah yang mengedepankan sistem kenasaban, itu umat Islam yang taat itu sudah tidak akan menciptakan kesukuan atau sistem ras. Mereka itu betul-betul ingin mengedepankan Islam dan ketakwaan, bil ilmi wa tuqa. Tapi pasca Nabi wafat sampai sekarang, justru yang menampakkan dengan sistem klan atau ras itu malah ba'alwi. Jadi mereka kemana-mana itu tidak membawa Islam rahmatan alaminya, tapi Islam lil ba'alwinya. Seolah-olah agama itu instrumen untuk penguatan ras. Padahal Islam itu instrumen untuk pembebasan dan mencerahkan umat. Tapi ba'alwi, Islam dijadikan untuk penguatan, instrumen untuk penguatan ras. Beda dengan Wali Songo, Islam itu digunakan untuk menguatkan ilmu dan ketakwaan, pembebasan dan pencerahan. Makanya dzurriyyah Wali Songo itu yang jadi ulama itu banyak nggak punya catatan nasab, Mas.
Yang dikedepankan ilmu dan ketakwaan. Iya. Jadi itu konsekuensi dari risalah kenabian. Karena komitmen risalah kenabian itu membawa Islam untuk rahmatan lil alamin, bukan Islam untuk rahmatan lil ba'alwi dalam konteks untuk sistem ras. Kemudian Islam rahmatan lil alamin itu bersifat komprehensif, Mas, sumul dalam bahasa Arabnya itu. Tanpa ada diskriminasi. Kita saksikan di depan mata kita, Mas Rifki, tidak hanya Mas Rifki, tidak hanya kita, Nur Ikhya, saya yang menyaksikan diskriminasi itu. Seluruh umat manusia di Indonesia ini tahu bagaimana mereka itu bersikap diskriminatif dalam konteks pernikahan, dalam konteks tempat duduk, dalam konteks perlakuan. Sampai ada pernah panitia sholawat Nabi itu cerita ke saya agar pendampingnya Habib ini minta kepada panitia disediakan teko yang keemas-emasan, kuning keemas-emasan. Yang apa ya? Teko ceret untuk tempat air minum. Ceret itu. Itu harus kuning keemas-emasan yang bagus. Panitia sampai mengatakan enggak ada, pinjam-pinjam, cari di desa-desa enggak ada, sampai nyari-nyari itu. Akhirnya nyari-nyari enggak ada. Yang manajernya Habib itu agak marah. Akhirnya panitianya marah sekalian. Kalau nggak mau minum biar saya yang minum, nggak usah minum nggak apa-apa. Nah, begitu. Akhirnya panitia ikut tensinya agak tinggi juga. Ini kan pola-pola yang sangat diskriminatif. Itu baris berbaris di sosial media yang harus dikawal, harus pakai payung, ada bunga-bunga itu kan pola-pola yang sangat diskriminatif itu, Mas. Kiai-kiai pribumi kalau diundang pengajian nggak begitu-gitu amat kehadirannya itu. Iya, saya izin masuk, Kiai. Monggo. Iya, itu tentang diskriminasi itu ya. Itu kan ada ceramah. Sealim apapun Anda, jangan merasa sejajar dengan Habib, apalagi melampaui. Itu kan ada. Itu kan diskriminatif kan. Selain kafa'ah ya, itu diskriminatif. Kemudian yang kedua, ini anaknya Habib Taufik Assegaf, Ketua Rabitul Alawiyah itu pernah berceramah, tugasnya yang bukan Habib itu adalah menghormati secara substansi ya, menghormati Habib. Memang begitulah pembagian tugas dari Allah di muka bumi ini. Itu kan diskriminatif ya. Jadi seolah-olah semuanya itu dapat tugas untuk kita semua dapat tugas untuk jadi budaknya Habib. Habib dapat tugas untuk dimuliakan budaknya. Nah iya begitu. Masa Islam begitu? Enak banget, gatilen. Galitut betul itu, ya Allah ya Karim. Dan ini berbahaya ini, Mas. Diskriminasi itu bahaya sekali. Kemudian Islam rahmatan lil alamin itu realistis, al-waqi'iyah, bukan halusinasi, Mas. Selama ini kita saksikan banyak halusinasi itu, dan ini yang akan digempur oleh Kiai Nur Ikhya, Kiai Imad itu. Jasa terbesar kehadiran Kiai Imad, Kiai Nur Ikhya, Kiai Prof. Manahim Ali itu kan bagaimana menghapus halusinasi ini, Mas. Karena Islam itu realistis, al-waqi'iyah, bukan halusinasi. Coba kita saksikan bagaimana ceramah-ceramah mereka itu betul-betul nampak sistem halusinasinya, Mas. Itu. Dan apa yang kita sampaikan sekarang ini kan dalam konteks untuk membuka hasanah sebenarnya, Mas. Biar Islam itu tidak jatuh pada sistem halusinasi. Karena agama yang bersifat halusinasi itu agama pembodohan. Sementara Islam itu adalah agama pencerahan dan pembebasan. Nabi itu betul-betul membebaskan dan mencerahkan. Bukan membuat orang untuk terhalusinasi yang nanti akhirnya tidak realistik memahami sebuah realita kehidupan ini, Mas. Itu kan yang diciptakan oleh para tuan-tuan Arab jahiliyah kepada masyarakat. Kemudian ada karakteristik Islam rahmatil alamin, Mas Rifki. Yaitu sebelum itu ya, itu kan monggo.
Itu kan apa namanya? Bab berikutnya ya. Iya. Sebelum itu ya saya hanya mau menegaskan lagi dan lagi bahwa klan Habib Alwi ini lebih berbahaya daripada Syiah dan Wahabi. Kan gitu ya, iya. Kalau selama ini NU berposisi diametral atau vis a vis lah dengan Wahabi dan Syiah karena dianggap berbahaya, maka semestinya NU terutama ini seperti kayak Haji Idrus Romli, Wafi dan lain sebagainya, itu ya harus lebih vis a vis lagi dengan klan Habib Alwi semestinya idealnya, karena itu jauh lebih berbahaya. Karena dia sudah terkooptasi, Mas. Iya, iya. Sudah terkooptasi, sudah terinfluen istilahnya itu, sudah dipengaruhi halusinasi itu. Jadi tanpa disadari dia itu masuk dalam sistem halusinasi klan Ba'alwi, Mas. Iya, iya. Dan yang coba, paling ya, coba misalnya kita semua menyaksikan bahwa demo 411 atau berapa itu kemarin itu, Mas? ya 411. Itu kan membodohi masyarakat. Membodohi masyarakat, bagaimana masyarakat itu dijual secara publik, tidak strategis dalam merespon perkembangan politik yang ada. Itu kan betul-betul merusak sistem keberagamaan. Contoh begini, Jokowi katakan begitu, sebagai presiden, kalau mau melakukan kesalahan, negara kita itu kan negara demokrasi yang mengedepankan aspek hukum, Mas. Ya bagaimana klan Ba'alwi kalau pengen berurusan dengan Jokowi, membuat delik-delik hukum yang bisa digunakan untuk menggugat Jokowi, katakan begitu. Tidak bermain mendidik masyarakat yang kasar. Demo 411 itu kan sebenarnya edukasi yang buruk kepada masyarakat, merusak nalar masyarakat. Sistem agresi kalau istilah saya itu yang dilakukan oleh klan Ba'alwi itu betul-betul sistem agresi yang membuat anak-anak kita itu tidak rasional dalam memahami keberagaman ini. Seolah-olah agama itu ya seperti itu, apa maunya kehendak Ba'alwi. Lah, coba Mas, kalau umat Islam, elit di ormas-ormas besar di Indonesia ini, bahkan pemerintah, tegas mengatakan kalau mereka itu bukan cucu Nabi, kita kompak, mungkin nggak akan ada pengaruhnya, Mas. Dan mungkin masyarakat akan lebih realistik memahami mereka. Persoalannya kan banyak masyarakat yang sudah tersadarkan, tapi kan ada banyak masyarakat yang sadar belum berani mempublish dukungannya atau kesadarannya. Yang kedua, ada yang sudah sadar tapi karena tersandra oleh gerakan FPI, klan Ba'alwi. Yang ketiga, memang ada yang betul-betul belum sadar. Sehingga kalau dihitung dalam perspektif yang sadar, dalam diskursus nasab ini, itu banyak yang sudah sadar. Tapi dilihat dari perspektif kesadaran untuk ditampakkan, itu lebih banyak untuk tidak menampakkan, Mas. Masih banyak yang diam begitu ya? Masih banyak yang diam. Di beberapa pengurus PCNO atau MBC, itu banyak yang WA kepada saya, bahkan ada yang nelpon atau main ke rumah, semuanya mendukung. Tapi tidak ada yang berani untuk tampil. Apalagi sampai melakukan sebuah gerakan yang sekiranya terukur untuk lebih memberikan moral force atau dukungan moral secara publik terkait dengan gerakan ini biar cepat selesai. Karena alasannya di sana ada benteng.
elit dari PBNU yang dianggap melindungi dan itu masih sangat berarti bagi Ba'alwi itu. Lah, karenanya gerakan-gerakan yang tidak mendidik masyarakat atau pola-pola ceramah yang halusinasi atau konsep Islam yang diarahkan hanya untuk lil Ba'alwi ini akan menjadi bagian atau saham dari para pendukungnya, Mas. Elit-elit atau tokoh-tokoh yang mendukung itu dapat saham dalam tanda kutip dosanya, Mas, menurut saya. Saham dosanya itu ya. Saham dosanya dapat. Karena apa? Membeli peluang untuk sebuah kelompok yang menjadikan nasab sebagai basis gerakan mereka, nasab sebagai basis halusinasi, nasab sebagai basis diskriminasi, nasab sebagai dasar tidak rahmatan lil alamin, nasab sebagai basis gerakan untuk melakukan pengkerdilan, tidak Penindasan, membebaskan penjajahan. dan mencerahkan, atau nasab untuk basis penindasan. Ini kan dampaknya luar biasa buruknya. Karena masih ada legitimasi pengakuan kenasaban ini. Yang semuanya kontradiktif terhadap sistem kenasaban yang tersambung kepada Nabi. Nah, sistem kenasaban yang tersambung kepada Nabi itu kan tidak boleh menerima zakat, tidak boleh menerima sedekah. Tapi praktek di lapangannya berbeda. Minta, sistem bukan menerima lagi, tapi minta itu ya. minta ya. Sistem kenasaban yang tersambung ke Nabi itu harus bersikap manusiawi, harus bersikap sumul, harus tidak diskriminatif, harus betul-betul hifdzuddin, hifdzun nasl, hifdzul mal, hifdzul akal, hifdzul irdi, menjaga harkat dan martabat umat manusia. Ini mengkerdilkan harkat dan martabat umat manusia, tapi minta disambungkan nasabnya ke Nabi dan minta diakui, kalau enggak dajjal dan lain sebagainya. Itu kan sudah nampak ada unsur kejahatan terselubung untuk melegitimasi sebuah gerakan kejahatan. Dan ini sebenarnya bisa dipahami kok oleh kelompok-kelompok atau tokoh-tokoh yang selama ini masih membela kenasaban ini. Saya nggak tahu, atau mungkin ada tersandra dengan politik, atau tersandra dengan sistem capital, atau tersandra dengan pola unholy alliance, dalam tanda kutip persengkongkolan busuk dan lain sebagainya, saya nggak tahu, Mas. Tapi ini harus dibongkar. Gerakan Kiai Mat itu membongkar kepalsuan, membongkar kebusukan, membongkar sistem-sistem yang terselubung, yang sebenarnya di situ ada kejahatan besar yang membahayakan kemanusiaan, membahayakan konstitusi syariah, membahayakan Islam rahmatan lil alamin. Karena semua ingin diarahkan pada Islam lil Ba'alwi, Mas. Gitu. Kemudian karakteristik Islam rahmatan lil alamin lagi itu adalah bersifat praktis. Tidak melangit, Mas. Membumi, tidak melangit. Membumi. Sehingga tidak perlu ada cerita bisa menurunkan hujan susu, bisa menurunkan rantai emas, bisa menjadikan tai menjadi emas. Iya. Bisa banyak hal-hal yang sangat tidak bisa dipahami karena tidak praktis, tidak membumi. Tidak bisa diimplementasikan, dan ketika diimplementasikan malah menyebabkan kerusakan-kerusakan dan kesesatan-kesesatan gitu ya. Kan ada ulama kita yang sudah nyindir Habib itu. Dipameri swarga tapi ora iso mangan piye jera. Jadi dipameri karomah tapi masyarakat nggak bisa makan, gimana itu? Lebih enak mana? Lebih enak orang yang punya karomah atau orang yang bisa makan? Tentu sederhananya kan lebih enak orang yang bisa makan, Mas. Iya. Daripada punya karomah nggak bisa makan, Mas, misalnya. Iya. Mau ngapain kalau nggak bisa makan? Punya karomah tapi nggak bisa makan. Atau kota 1000 wali, orang tambal ban asal bisa jadi wali. Tapi jadi kawasan miskin gimana, Mas? Iya. Kan realitanya begitu. Realitanya miskin. Itu nanti nanti ada data yang sudah saya simpan lama, nanti akan saya keluarkan itu. Itu cerita dari internal kaum Hadrami sendiri gitu, bahwa cerita dari kakeknya bahwa Hadramaut itu nice place itu adalah sebuah stupidity.
sebuah kebodohan, sebuah kebohongan aja begitu. Ayo nanti kita bicarakan lebih lanjut. Ya itu kan artinya tidak praktis Mas, melangit Mas. Agama itu tidak melangit. Makanya Gus Bahak pernah nyindir itu kan, pernah nyindir itu. Ya udahlah. Bagus Tapi bahaya. artinya, oke lah, nggak usah bicara ke sana. Tapi sebenarnya kalau masyarakat menganalisis apa yang disampaikan oleh Gus Bahak, itu sebenarnya banyak mutiaranya Mas. Cuman Gus Bahak tidak secara langsung, tapi sindiran-sindirannya itu akhirnya al-alim yakfi bil isyarah, al-jahil la yakfi bil isyarah illa bil hijarah akhirnya Mas. Iya. Orang alim itu cukup dengan isyarat. Orang bodoh itu tidak cukup dengan isyarat kecuali dilempar batu. Sebenarnya ceramah-ceramah Gus Bahak itu banyak isyarat yang luar biasa Mas. Tapi dan hanya kaum Ya. dan hanya orang cerdas yang bisa menangkapnya. Kalau orang bodoh tidak bisa. Ceramah Gus Bahak di Pasuruan kemarin kan cerdas sekali, bagus itu. Iya. Luar biasa itu. Makanya kita itu sebenarnya pengen nyindir-nyindir seperti itu Mas pada klan Ba'alwi, tapi disindir-sindir nggak sadar-sadar ya akhirnya terus terang kita. Iya, harus. Kalau dalam apa namanya ya, dalam kata-kata mutiara tadi yang Yai Tamam sampaikan itu harus dilempar batu. Dilempar batu tidak bisa, harus dipecuti, Yai. Kan gitu Yai. Kalau dipecuti tidak bisa gimana? Tapi itu kan hanya isyarat saya Mas. Tapi ya tetap nggak tega kita manusiawi. Tapi coba yang melakukan kejahatan itu, kita Mas nggak bisa membayangkan apa yang akan terjadi ketika yang jadi pribumi itu Ba'alwi, yang jadi imigran itu kita. Diusir kita ya. Kita pasti diusir Mas, pasti diusir. Diusir, diinjak-injak psikologisnya, diinjak-injak harga dirinya, ditagih-tagih ya. Yang ngajarin kamu Islam itu adalah kami. Apa balasanmu kepada kami? Ditagih-tagih. Itu banyak itu ceramah-ceramah. Peristiwa ini kalau terjadi di Timur Tengah kan langsung jadi konflik berdarah Mas. Iya, probabilitasnya sangat tinggi akan jadi. Tapi karena di Jawa, orang Jawa itu ya nyindir-nyindir. Ya kalaupun terus terang ya terus terang secara ilmiah kayak Kiai Imad. Saya ini kan terus terang secara ilmiah Mas. Iya. Saya tidak merendahkan secara kemanusiaan. Saya hanya menggambarkan fenomena Islam lil Ba'alwi itu adalah fenomena yang kontradiktif terhadap Islam rahmatan lil alamin, yang sangat bertentangan dengan Islam rahmatan lil alamin. Apakah ada datanya? Ada, tadi semua saya paparkan itu kontradiksi semua dengan Islam lil Ba'alwi. Islam rahmatan lil alamin yang saya sampaikan itu kontradiksi semua, berbeda semua dengan Islam lil Ba'alwi. Sangat jelas antara Islam rahmatan lil alamin yang saya sampaikan dibandingkan dengan ceramah-ceramah klan Ba'alwi itu nampak ilmiah. Kita tidak menuduh siapapun Mas. Ada datanya semuanya. Ada datanya, ada ilmunya, kemudian kita takar pakai ilmu, kan begitu? Kita takar pakai ilmu. Kemudian ada mau bicara Mas Rifki? Silakan. Kemudian karakteristik Islam rahmatan alamin lagi itu adalah bersifat lemah lembut tanpa kekerasan. Kita tahu bagaimana mereka itu melakukan persekusi kepada orang yang mengaku sebagai keturunan Nabi tapi tidak punya bukti. Tapi sebaliknya, ketika mereka diketahui tidak punya bukti, kita tidak pernah melakukan kekerasan, Mas. Iya. Kita tidak melakukan persekusi. Iya. Kenapa, Mas? Mau bicara, Mas? Jadi monggo lanjutkan dulu ya. Jadi sebelum ada tesis Kiai Imad, mereka itu berdalih punya dasar sebagai cucu Nabi, maka wajar dong ada orang mengaku sebagai cucu Nabi nggak punya data terus kemudian dipukuli, kemudian dipersekusi. Tapi coba lihat sekarang contoh masyarakat Jawa, ketika mereka mengaku cucu Nabi, mereka nggak punya data, kita nggak marah. Kita malah justru ingin membangun kesadaran pada masyarakat publik secara ilmu pengetahuan, tidak melakukan gerakan persekusi. Anehnya, dalam kondisi yang nampak salah, mereka itu sampai menghentikan ceramah-ceramah yang dilakukan oleh kelompok Kiai Imad. Kan jadi terbalik. Harusnya mereka yang dihentikan.
Iya, Tapi iya, kita iya. tidak ada yang menghentikan mereka. Jangankan begitu. Kemarin ada contoh yang sangat realistik. Habib Rizik temanya adalah safari dakwah, tapi yang terjadi adalah memerintahkan untuk mengasah golok, mengasah arit dan lain sebagainya. Itu aja kita nggak marah, Mas. Paling Iya. merespon secara ilmiah seperti ini, tidak melakukan kekerasan balik itu tidak. Ini kan masyarakat Jawa nampak kesantunan, keakraban, kemanusiaannya, keislamannya, nampak justru yang rahmatan alaminya itu Islamnya orang Jawa ini, Mas. Hmm. Sehingga dengan adanya Islam orang Jawa, orang Yaman masih bisa menjadi warga negara Indonesia. Tapi Nah, ya, iya. kesantunan dan kebaikan tuh kan ada batasnya ya. Iya, paling tidak apa yang kita sampaikan ini menjadi satu muqaronah atau komparasi perbandingan oleh para pemegang kebijakan dan ulama-ulama yang ada di elit organisasi besar di negeri ini, atau membuka mata para ilmuwan bahwa memang di depan mata kita itu ada ketimpangan, ketidakadilan, relasi kuasa yang tidak seimbang, hegemoni yang diciptakan oleh klan yang notabene sedang kita tolong, yang notabene sedang kita perlakukan secara manusiawi di negeri ini. Yang notabene tidak hanya kita perlakukan secara manusiawi, bahkan menjadikan mereka saudara, meskipun mereka itu sangat elit di hadapan kita. Kita ngalah legowo dengan suasana dan kemungkinan-kemungkinan yang mereka refleksikan. Ini kan kayak puncaknya saja, Mas. Refleksi kita nampak kayak meletus saja gitu, Mas. Iya, apa ya? Iceberg, tip of iceberg ini kan hanya puncak gunungnya aja. Di bawah itu masih belum kita munculkan gitu. Kemudian ya saya kira itu, Mas, beberapa hal penting, hal-hal yang kontradiktif dengan Islamil Ba'alwi, yang bisa kita pastikan bahwa Islam itu adalah rahmatil alamin, bukan Islam lil Ba'alwi. Islam lil Ba'al itu sebagai kontradiktif, sindiran keras atas pembelokan mereka terhadap Islam rahmatan lil alamin, Mas Rifki. Terima kasih, Mas Rifki. Teman, mohon untuk diresume poin-poinnya saja. Rahmatan lil alamin itu apa saja itu ya? Oke. Poin-poinnya saja. Jadi prinsip Islam rahmatan lil alamin yang pertama itu adalah berperi kemanusiaan atau al-insaniyah, bukan sesuai kepentingan, tapi betul-betul universalitas kemanusiaan yang dikedepankan oleh Islam rahmatil alamin. Ini pertama, Mas Rifki. Aman gitu. Oke. Kedua, mendunia atau al-alamiyah. Jadi tidak terkhusus untuk klan Ba'alwi. Yang ketiga, komprehensif, asumul, tanpa ada diskriminasi, Mas. Itu Islam rahmatul alamin. Kita saksikan banyak kita temukan justru diskriminasi dilakukan oleh klan-klan Ba'alwi dalam ceramah-ceramah mereka. Kemudian yang keempat, realistik, al-waqi'iyah, bukan halusinasi. Kita saksikan ceramah-ceramah mereka sangat mengedepankan halusinasi. Masyarakat dibuat bodoh, masyarakat dibuat melayang-layang pikirannya antara langit dan bumi, sementara kehidupan ini itu mesti harus realistik, harus menginjak bumi hidup kita ini, Mas. Ya. Jangan mudab-dab, istilah orang kuno dulu, Mas. Mudab-dab itu berada di antara langit dan bumi, di langit tidak, di bumi tidak, gitu. Karena gravitasi kita itu kan gravitasi di bumi ini, Mas. Kemudian ada karakteristik Islam rahmatan lil alamin, Mas. Yang pertama, Islam rahmatan lil alamin bersifat menyeluruh. Yang kedua, Islam rahmatan lil alamin bersifat praktis. Yang ketiga, Islam rahmatan lil alamin bersifat lemah lembut tanpa kekerasan. Kita tahu banyak kekerasan-kekerasan yang dilakukan oleh klan Ba'alwi di beberapa kesempatan, sistem persekusi, terus bagaimana iya sudah menyebar di sosial media itu semua tanpa kita ulang.
Kita mudah menemukan sistem kekerasan yang dilakukan oleh kalangan Ba'alwi itu, Mas. Lebih-lebih kekerasan-kekerasan verbal, Mas. Ya, ya. Lebih-lebih yang dilakukan oleh Bahar itu sampai sekarang belum minta maaf itu, menganggap Wali Songo nggak punya keturunan, itu kan kekerasan verbal, Mas. Iya. Kemudian kiai-kiai dikatakan dengan bahasa yang saya tidak bisa mengulang itu, Mas. Yang dimulai dari kata curut dan lain sebagainya itu kan kekerasan luar biasa itu, Mas. Penghinaan. Menghina kiai di hadapan santrinya kiai itu namanya. Nah, tapi kiainya ada yang bela itu, yang notabene berada di sebuah organisasi yang seharusnya terdepan untuk mengawal ini semua, malah kurang respon terhadap fenomena-fenomena kekerasan sosial. Kemudian Islam rahmatan lil alamin itu menjunjung tinggi rasa persaudaraan. Rasa persaudaraan untuk umat manusia loh, Mas, bukan rasa persaudaraan untuk lil Ba'alwi. Iya, iya. Mereka itu kalau coba itu Habib kalau diajak salim masyarakat pribumi itu kayak antara menerima dan tidak, kecuali dengan yang tokoh-tokohnya. Tapi kalau antar Habib itu responnya cepatnya luar biasa. Baik tempat duduk dan lain sebagainya itu banyak pola-pola yang sangat diskriminatif itu, Mas. Ceramah-ceramah mereka juga. Alhamdulillah saya tidak pernah diperlakukan seperti itu, Mas. Mungkin dalam posisi kita bukan seperti yang mereka rendahkan, bukan seperti yang mereka rendahkan. Kebetulan kalau saya memang selama ini baik, Mas. Bahkan ya menghormati saya kalau Habib ketemu itu, Mas. Tapi kan saya ini bicara bukan untuk saya, Mas. Ini saya kan bicara untuk masyarakat. Kalau untuk saya sudah selesai, Mas. Mereka baik sama saya, tidak pernah ada masalah. Tapi ini kan untuk masyarakat luas yang saya saksikan di sosial media. Itu. Kemudian Islam rahmatan lil alamin memiliki karakteristik bersifat saling menghargai. Mereka itu kan tidak menghargai sama sekali terhadap masyarakat pribumi, Mas. Jumawa, arogan dan lain sebagainya. Itu saja, Mas. Makasih, Mas Rifki. Oke, saudara sekalian, itu tadi beberapa daripada cuplikan yang sangat luar biasa sekali dari Kiai Jubillah Tamamunji, dan penyampaian beliau sangat mudah dipahami, saudara sekalian. Ada hal yang menarik yang beliau sampaikan yang sudah saya catat, saudara sekalian, yaitu yang pertama, ternyata ada yang lebih berbahaya, kata beliau, di antara umat Islam kita ini itu bukan Syiah atau bukan Wahabi, ada yang lebih berbahaya daripada itu, yaitu ini kalangan Habib Ba'alwi ini, saudara sekalian. Kenapa? Karena kalau kita lihat Wahabi maupun Syiah itu memang merusak Islam dari dalam, tapi itu kalau kita lihat tidak ngeyel ya, tidak mengaku-ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka itu sudah jelas golongannya, saudara sekalian. Nah, tapi kalau kalian Habib Ba'alwi ini, saudara sekalian, mereka mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, lalu kemudian dengan ajaran-ajaran mereka yang sangat kontroversial, yaitu yang pertama itu memang mereka mengagung-agungkan daripada kalian mereka. Sedikit-sedikit Ba'alwi, apa-apa Ba'alwi, bahkan itu sekelas Nabi Muhammad SAW, lalu kemudian Ali bin Abi Thalib, lalu kemudian Sayyidina Hasan, saudara sekalian, itu memang kalah dengan leluhur para Habib ini, saudara sekalian. Kalau kita lihat daripada tempo yang sudah lewat, itu beliau yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu belajar nahu, saudara sekalian, kepada seorang Habib, saudara sekalian. Nah, ini apa maksudnya, saudara sekalian? Apakah itu untuk memuliakan Nabi Muhammad atau untuk yang lain, saudara sekalian? Coba jelaskan ini, apa maksudnya? Itu yang pertama. Yang kedua, dengan ocehan para Habib ini, apakah itu menunjukkan bahwa Islam rahmatan lil alamin? Artinya apa ketika kita melihat ceramahnya Habib Rizik, ceramahnya Habib Bahar, ceramahnya Habib Muhdor, ceramahnya Hanif Alatos dan lain sebagainya, itu jarang sekali kalau kita lihat ceramah-ceramah mereka ini untuk orang simpati terhadap Islam. Bahkan kalau kita lihat ceramah-ceramah mereka ini, orang
non-Islam pun akan takut dengan Islam itu sendiri, saudara sekalian. Apakah itu seperti yang dikatakan dengan Islam rahmatan lil alamin, saudara sekalian? Lalu kemudian Kiai Ubaidillah tadi sempat menyampaikan bahwa kalau Habib ini memang bukan hanya mereka itu memperkenalkan Islam kepada seluruh dunia, namun Islamnya mereka ini memperkenalkan kebahaluan mereka kepada seluruh dunia. Kenapa? Karena kalau ada konflik di suatu daerah, itu akan semua klan mereka, semua kelompok-kelompok mereka akan ikut campur tangan, saudara sekalian. Ya, kalau kita lihat dari dari video yang tempo lalu itu banyak sekali dari ulama-ulama luar negeri yang memang membela daripada Habib Alwi ini, saudara sekalian. Syekh Ali Al-Jumu'ah, lalu kemudian Mahdi Roja'i dan lain sebagainya. Dan Mahdi Roja'i itu pun kalau kita lihat, Syekh Mahdi Roja'i itu ketika itu sudah diterangkan di dalam Orang Misterius ya, sudah kita upload itu di bawah tekanan, saudara sekalian. Di bawah tekanan, itu anaknya sendiri yang bercerita. Apakah ini yang disebut Islam rahmatan lil alamin? Memang tepat judul yang dicanangkan di channelnya Gus Fuad ya, saudara sekalian, yaitu Islam rahmatan lil Habib Alwi, saudara sekalian. Ya, seperti itulah halusinasi dan lain sebagainya yang disampaikan oleh Kiai Haji Ubaidillah. Apalagi di kitabnya daripada Habib Alwi ini, yaitu Kunudus Sa'adah Al-Abadiyah, saudara sekalian, itu ada ajarannya di dalam kitab itu, karomah daripada salah satu Habib itu memegang payudara perempuan. Ketika dia memegang payudara perempuan, di sana dikatakan kobado ya, kayak itu memegang menggunakan jari-jari. Di sana itu kobado. Kalau dia pegang payudaranya perempuan itu akan melahirkan 7 anak laki-laki yang pandai di dalam menunggang kuda, saudara sekalian. Coba bayangkan, luar biasa sekali karomahnya. Dan semua laki-laki kayaknya akan mempelajari karomah itu. Ya, mungkin hanya itu saja yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.